Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Imamat pasal 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Firman Tuhan berkata bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Paulus juga menyaksikan bahwa manusia itu seperti bejana yang terbuat dari tanah, yang bisa rapuh, yang bisa rusak. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa manusia itu diisi oleh roh yang berasal dari Allah, napas kehidupan yang berasal dari Allah, sehingga kita bisa hidup dan kita berharga. Demikian juga Allah meminta kita sebagai orang percaya agar hidup kudus seperti Tuhan adalah kudus. Hendaklah kamu kudus seperti Allahmu kudus. Ini bukan hal yang mustahil karena di dalam diri kita ada Tuhan yang berkuasa dan itu pasti terjadi. Sehingga dalam firman Tuhan Imamat 19 ini berbicara tentang ketentuan Allah tentang hidup manusia. Bahwa kita menyadari hidup manusia harus sesuai dengan aturan atau ketentuan Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa manusia harus menjadi orang yang mengasihi. Harus saling. Firman Tuhan ini berbicara tentang konteksnya bahwa manusia harus bisa membagikan hasil panennya kepada orang lain. Itu konteks Alkitab. Sekarang banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengasihi, menolong sesama kita. Yang kedua adalah agar kita menjadi orang yang adil. Adil dalam hukum, adil dalam hal menyatakan kebenaran. Yang ketiga yaitu firman Tuhan di pagi hari ini mengatakan bahwa kita sebagai manusia harus menjadi orang yang berdamai dan membawa kedamaian. Kita bisa saja bertemu dengan orang-orang yang tidak sependapat, tidak sepemikiran, atau yang tidak mengenal Tuhan. Bisa saja itu memunculkan emosi rasa kesal dalam diri kita. Namun firman Tuhan jelas agar kita menghindarkan hal itu. Bisa saja orang yang melakukan kejahatan menjebak kita agar kita terjebak dalam hukum. Di lingkungan, tempat bekerja, dimanapun kita akan mungkin berhadapan dengan mereka. Tetapi manusia yang sudah mengakui mengenal siapa dirinya, siapa jati dirinya, maka kita harus memiliki sikap yang benar untuk menghadapi hal itu. Firman Tuhan di sini berkata, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Firman Tuhan mengajak kita agar kita benar dalam masalah hati, tidak cacat dalam hati, tidak memiliki rasa benci kepada siapapun. Dikatakan di sini memang kepada saudaramu. Mungkin Tuhan tahu bahwa persoalan yang paling sering dihadapi manusia adalah rasa benci di antara orang yang paling dekat. Yang bersaudara pun bisa hidup saling membenci. Namun, kita juga tidak hanya kepada saudara, kepada semua orang pun kita tidak boleh menyimpan rasa dendam. Karena orang yang penuh dengan kebencian tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Karena orang yang penuh dengan kebencian akan mendatangkan rencana-rencana busuk dalam pikirannya. Sehingga itu menjatuhkan dirinya sendiri. Sehingga itu mendatangkan dosa dalam dirinya. Tetapi banyak cara yang harus kita lakukan. Firman Tuhan berkata, ingatkan mereka.
Justru yang tadi, orang yang paling dekat sebenarnya, yang paling mudah untuk saling mengingatkan, ternyata menutup diri. Mengingatkan orang akan kesalahannya adalah sebuah kewajiban. Di perjanjian lama di kitab Yeskiel, bahwa kita harus menyatakan kesalahan seseorang. Di perjanjian baru, Yesus memfirmankan bagaimana cara menegur ataupun memperbaiki kelakuan seseorang. Sehingga hidup kita yang singkat ini, hidup kita yang kudus ini, bisa menjadi khotbah yang hidup kepada orang lain. Bisa menjadi saluran berkat kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu agar kami menjadi orang yang berdamai. Tidak menyimpan rasa dendam atau sakit hati. Berkati kami selalu Tuhan, kuatkan kami untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.